dibangkitkan. Tanda-tanda kerajaan Allah itu tidak lagi ditunggu-tunggu atau dinanti-nantikan besok akan datang, tapi sungguh-sungguh sudah terjadi ketika orang berjalan bersama dengan Yesus, mendengarkan ajaran-ajarannya, kemudian melaksanakan apa yang menjadi sabda-sabdanya. Semua orang itu merasakan bahwa tahun pertama Tuhan sudah datang, kerajaan Allah sudah datang, sehingga setiap orang hidup dalam sukacita kemerdekaan, lebih-lebih lagi ikut menghadirkan dan mewartakan kerajaan Allah yang sama. Maka juga bersama dengan gereja kita mewarisi dari Yesus Kristus sendiri, bahwa kita pun juga merasakan sukacita yang sama. Orang Katolik adalah orang yang hidupnya penuh dengan sukacita karena rahmat dan pembebasan sejak dari kita menerima sakramen baptis yang pertama kali sampai menjalani kehidupan setiap hari. Kita adalah pewarta-pewarta kabar sukacita kerajaan Allah yang datang kepada kita. Tentu rahmat dan tanggung jawab itu berbeda-beda untuk setiap orang. Karena Santo Paulus, setiap orang dipanggil untuk menghayati dan mengenali Kristus secara pribadi, sehingga bisa mewartakannya secara pribadi juga. Orang yang disembuhkan telinganya atau syukurnya berbeda dengan orang yang dibebaskan dari bisunya. Tetapi semua orang tetap bersyukur dan tetap mewartakan bahwa sukacita kerajaan Allah memang sungguh-sungguh sudah hadir bagi kita. Tetapi syukur yang amat sangat pribadi itulah yang kemudian membentuk gereja. Gereja sebagai paguyuban orang-orang yang bersyukur karena sudah dibebaskan, dan setiap orang dipanggil untuk terus-menerus membina relasi secara pribadi dengan Kristus sendiri, membawa Kristus secara pribadi di dalam dunia, sehingga memunculkan tanggung jawab yang berbeda mewartakan kerajaan Allah. Maka yang ketiga, bagaimana kita setiap pribadi masing-masing bisa mewujudkan syukur itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita menghayati hidup iman sebagai hidup yang penuh sukacita dan syukur. Bapak mengatakan, tetapi betapa sebenarnya lebih banyak dugaannya untuk kita mengeluh. Kita nanti keluar dari jalan saja, misalnya di perparkiran motor itu kan kayak mobil itu kalau ini sokong, lalu habis hati kita juga mobil keluar, lalu lintasnya ramai di perempatan yang mencintai dan lalu jalannya sangat kelihatan lalu supaya kita sama kayak orang sebelum orang datang lalu masuk mobil terburu-buru juga itu sambil kok orang berpikir memujinya, betapa tidak mudah untuk setiap kali bisa memelihara dan merawat kasih syukur itu. Nanti sampai di rumah orang ngomong sampai nanti sampai di rumah kok ada
menyumbangkan hidup kita untuk karya-karya pelayanan. Apalagi kalau dalam keluarga kita semuanya tercapai dan terlaksana, sukacita, kedamaian dan harmoni terjadi. Dan itu perlu kita perjuangkan terus-menerus, tetapi dengan membawa semangat dan rasa syukur serta sukacita yang setiap kali kita terima. Saudara-saudara, Roh Tuhan ada pada kita, Kerajaan Allah ada pada kita, dan kita dipanggil untuk memiliki rasa syukur yang menjadi ciri khas dari kehidupan setiap orang Katolik. Memang rasa syukur tidak menutup atau dengan seketika menjawab seluruh permasalahan